Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37, kata kunci renungan pada malam ini adalah menggunakan pikiran, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terambil dari kitab Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, untuk menumbuhkan kasih Anda kepada Allah, tempatkan selalu Allah di dalam pikiran Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Di sepanjang lorong kereta api bawah tanah di London terdapat rambu-rambu yang memperingatkan, perhatikan jarak. Rambu tersebut mengingatkan para penumpang untuk memperhatikan jarak yang sempit antara kereta api dan peron. Di Amerika, saya sering melihat banyak rambu di sepanjang jalan-jalan besar yang bertuliskan satu kata. Berpikirlah, maksud dari kedua rambu itu jelas. Di tengah rutinitas sehari-hari, kita sering lupa untuk menggunakan pikiran dalam mengerjakan sesuatu. Mungkinkah hal ini juga terjadi dalam hubungan kita dengan Allah? Ketika Yesus ditanya tentang hukum yang terutama, dia menjawab,
kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pikiran kita harus selalu ditujukan kepada Allah dan secara aktif difungsikan untuk mengasihinya dengan segenap hati dan jiwa. Dalam buku yang berbicara tentang kepemimpinan Kristen, William H. Danforth menulis, jika kita memiliki otak yang cerdas, godaan terbesar kita adalah untuk tidak berpikir. Terkadang kita tidak memusatkan pikiran untuk menyembah dan melayani Allah, dan cenderung mengikuti rutinitas biasa yang tak membutuhkan pemikiran. Terkadang kita tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh dan kreatif bagaimana kita dapat mengungkapkan kasih kepada Tuhan, dan cenderung puas dengan perkataan dan perbuatan yang sudah biasa kita lakukan. Berpikir adalah pekerjaan yang berat, tetapi mengasihi Allah merupakan hak istimewa yang menuntut pemikiran yang sungguh-sungguh. Kasih kepada Allah, dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah diaturkan dalam hukum Taurat. Hukum Taurat mengaturkan kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dalam hukum Taurat atau Dekalog ini, Tuhan memberikan petunjuk bagaimana kita mengasihinya. Itu sebabnya dalam ibadah minggu kita disuguhkan pembacaan hukum Taurat agar kita terus mengingat tugas dan kewajiban kita mengasihi Allah. Dekalog yang terdiri dari 10 firman tersebut adalah butir-butir hukum Tuhan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Seluruhnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Pelanggaran terhadap salah satu butir hukum tersebut berarti melanggar keseluruhan dari hukum tersebut. Para teolog umumnya membagi Dekalog ini menjadi 2 bagian, berdasarkan kesimpulan yang Tuhan Yesus berikan atas pertanyaan hukum mana yang terutama di Matius 22 ayat 37-39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pembagian tersebut yaitu, bagian pertama terdiri dari hukum ke-1 sampai ke-4. Bagian ini merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan umat dengan Allah. Hukum ke-1, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat. Bagian kedua terdiri dari hukum ke-5 sampai ke-10. Bagian ini merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama. Hukum ke-5, hukum ke-6, hukum ke-7, hukum ke-8, hukum ke-9. Hukum ke-10, ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita renungkan dari khotbah hari ini, yakni: pertama, kita perlu mempelajari 10 hukum Tuhan untuk mengingatkan kita atas apa yang menjadi standar kebenaran di mata Tuhan. Mengapa hal ini penting? Karena standar kebenaran menurut ukuran manusia dan dunia saat ini sudah sangat jauh bergeser dari standar kebenaran dan moralitas. Kebenaran saat ini telah menjadi sebuah selera dan moralitas telah menjadi ukuran bebas secara individual. Paulus telah mengingatkan kita tentang keadaan sekarang ini dalam 2 Timotius 3 ayat 1-8. Mari lihat keadaan dunia sekitar kita, negara kita, lingkungan kita, jemaat kita bahkan keluarga dan pribadi kita.
Berapa longgar nilai kebenaran dan kejujuran serta nilai moral yang jauh bergeser dari Dekalog. Jadi dari pertanyaan di atas perihal perlunya mempelajari Dekalog, adalah sangat penting mempelajari, memahami dan melakukan Dekalog ini sebagai standar kehidupan, khususnya kehidupan sebagai murid Tuhan Yesus agar kita tidak tercemar oleh standar duniawi, tetapi tetap dalam standar yang diberikan oleh Tuhan. Kedua, untuk menghindari kesalahpahaman atas maksud Dekalog ini sendiri, pemakaian istilah perintah biasanya ditangkap dalam konotasi negatif oleh manusia, dengan mengartikannya sebagai hukum dan beban yang berat yang harus dipikul dan ditaati. Perhatikan Ulangan 10 ayat 12-13 yang mengatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Kalimat terakhir mengatakan, supaya baik keadaanmu, menandakan kasih Allah dan bukan tekanan Allah bagi manusia dengan perintah ini dan itu. Ditegaskan kemudian di Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yesus Kristus kemudian menekankan dalam rangkumannya atas Dekalog dengan kalimat kasihilah, yang menandakan pengajarannya bahwa Allah itu penuh kasih, dan karena Ia penuh kasih, maka kita pun wajib mengasihi Allah. Bandingkan, bahwa kasih Allah melepaskan Israel dari perbudakan, dan baru kemudian memberikan Dekalog untuk mengantar mereka ke tanah perjanjian. Bukan sebaliknya, Dekalog baru kemudian melepaskan mereka. Jadi Dekalog berkonotasi positif, dengan maksud untuk melindungi Israel dan kemudian kita semua dalam perjalanan kehidupan kita, melindungi kita dari akibat dosa, melindungi kita dari keterasingan kita terhadap Tuhan. Dengan perspektif ini, maka Dekalog bukanlah suatu perintah lagi, melainkan suatu pernyataan kasih dari Allah Pencipta kepada kita manusia ciptaannya. 10 Commandments menjadi Tender Commandments. 10 perintah adalah 10 pernyataan ungkapan kasih Allah. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, ke-10 firman ini tidak hanya berlaku bagi umat Allah di zaman Perjanjian Lama, tetapi juga berlaku bagi kita hingga saat ini. Ke-10 peraturan ini masih relevan dengan kehidupan umat dewasa ini. Umat dituntut untuk mentaatinya, bukan melanggarnya, menghormati Allah dan membangun hubungan yang baik dengan Allah adalah sebagai bentuk ketaatan, namun bukan berarti kita mengabaikan hubungan kita dengan sesama. Sebab ke-10 hukum ini adalah bagaimana kita melihat hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Setiap orang tua akan bangga tentunya jika anak-anaknya taat pada orang tuanya. Apalagi Allah. Allah ingin agar kita menjadikan ke-10 hukum Tuhan ini sebagai pelita dalam hidup. Artinya mampu menerangi kehidupan kita dan kita tidak akan berjalan di jalan yang gelap karena firman-Nya selalu menuntun kita. Kedua,
Ketaatan kita pada peraturan yang dibuat Allah menolong kita untuk sadar bahwa Allah mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Firman-Nya adalah pelita, Firman-Nya adalah terang dalam hidup. Sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki ketaatan kita pada peraturan yang dibuat-Nya berdampak dalam setiap aspek kehidupan. Artinya siapapun kita, apapun profesi atau pekerjaan kita, nilai sebuah ketaatan sangatlah berharga dan harus dilakukan. Ingat sekali lagi, harus dilakukan, bukan dihindari, apalagi diabaikan. Ketiga, setiap orang yang menjadikan hukum Tuhan sebagai pelita hidup itu akan berdampak bagi kehidupannya secara pribadi, keluarga, bahkan masyarakat di mana ia bergaul. Bahkan bukan hanya itu saja, ini juga berlaku bagi pekerjaan dan usaha, bahkan pelayanan yang sementara dikerjakan. Kita akan selalu diingatkan bagaikan alarm yang akan berbunyi dan terus berbunyi sebagai tanda, mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus dihindari. Mari kita taat pada peraturan yang Tuhan tetapkan, sehingga kita betul-betul ditolong Tuhan untuk selalu taat pada keinginan Allah, bukan pada keinginan kita. Pelita adalah terang. Setiap kali kita menjadikan hukum Tuhan terang dalam hidup, maka kita tidak usah takut. Kita akan selalu berjalan dalam terang Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagaimana Tuhan kehendaki dengan taat pada kehendak Firman-Nya dan menjadikan Firman-Nya pelita dalam hidup agar kita dapat menikmati hidup. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan selalu mendampingi kita umat-Nya saat kita menaruh harap hanya padanya. Karena itu, tetaplah menjaga dan memelihara hukum Taurat sebagai bukti kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 5 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perkataan ini dikenal sebagai sema, yang mengandung arti mendengar. Dalam bahasa Ibrani, orang Yahudi di zaman ini mengucapkan sema pada pagi dan malam hari, dan menganggapnya sebagai kewajiban yang penting. Perkataan ini Yesus sebut sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Perintah ini sepertinya mustahil kita pelihara. Kemustahilan itu disebabkan oleh keberadaan alami manusia. Tidak ada bukti yang lebih nyata tentang ketidakmampuan manusia memelihara hukum Allah selain perintah ini. Tidak satu pun manusia dengan hodrat berdosa dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya 24 jam sehari. Ialah mustahil bagi manusia alami, namun melanggar sebuah perintah Allah adalah dosa. Jadi, tanpa memperhitungkan dosa yang kita lakukan setiap hari, kita telah terkutuk karena tidak mampu memelihara perintah yang satu ini saja. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kaum Farisi berulang kali atas ketidakmampuan mereka memelihara hukum Allah. Ia berusaha membongkar kebangkrutan rohani mereka dan kebutuhan mereka akan juru selamat. Tanpa penebusan dosa yang Ia sediakan, dan kediaman Roh Kudus yang menguatkan dari dalam hati orang tertebus, mengasihi Allah adalah mustahil. Akan tetapi, sebagai orang Kristen, kita telah dibersihkan dari dosa dan hati kita didiami oleh Roh. Jika demikian, bagaimana caranya mengasihi Allah yang sepantasnya?
Sama seperti pria di dalam Markus 9 ayat 24 yang meminta pertolongan supaya dapat lebih percaya lagi, kita juga dapat meminta Allah membantu kita dalam bagian-bagian kehidupan kita yang kurang mengasihi Dia segenap hati, jiwa, dan pikiran. Adalah kuasa-Nya yang kita butuhkan untuk menaklukkan kemustahilan, sehingga kita perlu mencari dan menggunakan kuasa-Nya. Dalam kebanyakan kasus, kasih kita bagi Allah semakin bertumbuh dengan berjalannya waktu. Tentunya umat Kristen yang baru diselamatkan sangat menyadari kasih Allah dan kasih mereka bagi Allah. Namun dengan menyaksikan kesetiaan Allah di tengah pergumulan dan percobaan kita, kasih kita kepada Allah berkembang dan bertumbuh. Beriringan dengan berjalannya waktu, kita menyaksikan belas kasih, kasih karunia, belas kasihan, dan kasih-Nya bagi kita, dengan kebencian-Nya terhadap dosa, kekudusan-Nya, dan kebenaran-Nya. Kita tidak mungkin mengasihi seseorang yang tidak kita kenal, sehingga pengenalan akan dirinya seharusnya menjadi prioritas pertama kita. Mereka yang mengejar Allah dan kebenaran-Nya, yang menanggapi dengan serius perintah-Nya untuk mengasihi dirinya di atas segala sesuatu, tidak lain dari mereka yang bergairah bagi hal-hal yang bersangkutan dengan Allah. Mereka bersemangat membaca firman Allah, bersemangat berdoa, bersemangat menaati dan menghormati Allah dalam segala sesuatu, dan bersemangat bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Melalui disiplin-disiplin rohani ini, kasih bagi Allah berkembang dan bertumbuh mendewasa bagi kemuliaan-Nya. Nas hari ini memberikan kita 3 hal, yakni: pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati? Karena Dia tahu kalau kita tidak menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, hati kita bisa melenceng darinya. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Contoh konkret dalam hal relationship dengan sesamamu, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, atau kamu bisa saja memiliki pasangan yang tidak sepadan di mana dia akan menghujat imanmu kepada Tuhan. Ini pun merupakan siasat dari si jahat untuk membelokkan hatimu dari Tuhan. Kedua, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap jiwa? Karena kita tahu bahwa iblis sedang bekerja semakin giat di hari-hari ini untuk menangkap setiap jiwa yang tidak memiliki fondasi benar di dalam Kristus, sehingga jiwamu akan terombang-ambingkan oleh segala tipu muslihat iblis, dan akhirnya orang yang lemah imannya akan jatuh ke dalam penyembahan atau pemujaan berbagai hal yang pada hakikat bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ibarat memiliki ilah lain atau mengtuhankan sesuatu melebihi Tuhan Yesus. Ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan kekuatanmu. Mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap kekuatanmu? Karena Tuhan tahu masing-masing dari kita memiliki kelemahan yang mungkin bisa menjadi senjata iblis untuk menyerangmu. Membalikkan fakta-fakta yang ada bahwa Tuhan memberikan kasih karunia tidak terbatas dengan anggapan berbuat dosa pun kamu bisa masuk surga. Padahal semua itu tidak benar. Karena itu, marilah terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita hingga akhir hayat kita. Mari saya jelaskan sedikit tentang ringkasan Injil Matius.
Penulis buku ini dikenal sebagai Injil Matius karena ditulis oleh rasul dengan nama yang sama. Gaya buku ini persis seperti yang diharapkan dari seorang pria yang pernah menjadi pemungut pajak. Matius sangat tertarik dengan akuntansi. Injil Matius sangat teratur dan ringkas. Daripada menulis dalam urutan kronologis, Matius menyusun Injil ini melalui 6 pembahasan. Sebagai seorang pemungut pajak, Matthew memiliki keterampilan yang membuat tulisannya semakin menarik bagi umat Kristiani. Para pemungut pajak diharapkan mampu menulis dalam bentuk steno, yang pada hakikatnya berarti Matius dapat mencatat perkataan seseorang saat berbicara, kata demi kata. Kemampuan ini berarti bahwa perkataan Matius tidak hanya diilhami oleh Roh Kudus, namun harus mewakili transkrip aktual dari beberapa khotbah Kristus, misalnya, khotbah di bukit, sebagaimana dicatat dalam pasal 5-7, hampir pasti merupakan rekaman sempurna dari pesan agung tersebut. Tanggal penulisan. Sebagai seorang rasul, Matius menulis Injil Matius pada periode awal gereja, mungkin pada tahun 55-65 Masehi. Ini adalah masa ketika sebagian besar orang Kristen adalah orang-orang Yahudi yang berpindah agama. Jadi fokus Matius pada perspektif Yahudi dalam Injil ini dapat dimengerti. Tujuan penulisan, Matius bermaksud membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Lebih dari Injil lainnya, Injil Matius mengutip Perjanjian Lama untuk menunjukkan bagaimana Yesus menggenapi perkataan para nabi Yahudi. Matius menjelaskan secara rinci silsilah Yesus dari Daud, dan menggunakan banyak bentuk tuturan yang mungkin nyaman digunakan oleh orang Yahudi. Kasih dan kepedulian Matius terhadap umatnya terlihat jelas melalui pendekatannya yang cermat dalam menceritakan kisah Injil. Ayat kunci, Matius 5 ayat 17 berkata, "Jangan kamu mengira bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 43-44 berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 6 ayat 9-13 berkata, "Kalau begitu, beginilah hendaknya kamu berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan hutang-hutang kami, sebagaimana kami juga telah mengampuni orang-orang yang berhutang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari si jahat." Matius 16 ayat 26 berkata, "Apa gunanya bagi seseorang, jika ia memperoleh seluruh dunia, namun kehilangan nyawanya? Atau apakah yang dapat diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya?" Matius 22 ayat 37-40 berkata, Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan terutama, dan perintah kedua yang serupa dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Semua hukum Taurat dan kitab Nabi bergantung pada kedua hal ini.
Matius 27 ayat 31 berkata, setelah mereka mengejeknya, mereka menanggalkan jubahnya dan mengenakan pakaiannya sendiri padanya. Kemudian mereka membawanya pergi untuk menyalibnya. Matius 28 ayat 5-6 berkata, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, sebab aku tahu bahwa kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit, seperti yang dia katakan. Mari dan lihatlah tempat di mana ia terbaring. Matius 28 ayat 19-20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk taatilah semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa, sampai akhir zaman. Ringkasan singkat, Injil Matius membahas garis keturunan, kelahiran, dan kehidupan awal Kristus dalam 2 bab pertama. Dari situlah buku ini membahas tentang pelayanan Yesus. Deskripsi ajaran Kristus disusun berdasarkan wacana, seperti khotbah di bukit dalam pasal 5-7. Bab 10 mencakup misi dan tujuan para murid. Pasal 13 adalah kumpulan perumpamaan. Bab 18 membahas gereja. Pasal 23 mengawali wacana tentang kemunafikan dan masa depan. Bab 21-27 membahas penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi Yesus. Bab terakhir menjelaskan tentang kebangkitan dan amanat agung. Karena tujuan Matius adalah menampilkan Yesus Kristus sebagai Raja dan Mesias Israel, ia lebih banyak mengutip Perjanjian Lama dibandingkan ketiga penulis Injil lainnya. Matius mengutip lebih dari 60 kali bagian nubuatan Perjanjian Lama, menunjukkan bagaimana Yesus menggenapinya. Dia memulai Injilnya dengan silsilah Yesus, menelusuri dia kembali ke Abraham, nenek moyang orang Yahudi. Dari sana, Matius banyak mengutip dari para nabi, seringkali menggunakan frasa seperti yang disabdakan melalui para nabi. Ayat-ayat ini mengacu pada nubuatan Perjanjian Lama tentang kelahirannya dari seorang perawan di Betlehem, kembalinya dari Mesir setelah kematian Herodes, pelayanannya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, kesembuhannya yang ajaib bagi tubuh dan jiwa, perumpamaannya yang diucapkannya, dan masuknya ke Yerusalem dengan penuh kemenangan. Injil Matius adalah pengantar yang sangat bagus untuk inti ajaran kekristenan. Gaya kerangka yang logis memudahkan untuk menemukan diskusi tentang berbagai topik. Matius khususnya berguna untuk memahami bagaimana kehidupan Kristus merupakan penggenapan nubuatan Perjanjian Lama. Sasaran pembaca Matius adalah rekan-rekan Yahudinya, yang banyak di antara mereka khususnya orang-orang Farisi dan Saduki dengan keras kepala menolak menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Meskipun berabad-abad telah membaca dan mempelajari Perjanjian Lama, mata mereka masih buta terhadap kebenaran tentang siapa Yesus sebenarnya. Yesus menegur mereka karena hati mereka yang keras dan penolakan mereka untuk mengenali Dia yang mereka tunggu-tunggu. Mereka menginginkan seorang Mesias dengan cara mereka sendiri, seseorang yang dapat memenuhi keinginan mereka dan melakukan apa yang mereka ingin Dia lakukan. Seberapa sering kita mencari Tuhan dengan cara kita sendiri? Bukankah kita menolak Dia dengan hanya menganggap Dia atribut-atribut yang kita anggap dapat diterima, yang membuat kita merasa baik,
kasih, belas kasihan, rahmat-Nya sementara menolak hal-hal yang kita anggap tidak menyenangkan murka, keadilan, dan murka-Nya yang suci. Kita tidak berani melakukan kesalahan seperti orang Farisi, dengan menciptakan Tuhan menurut gambar kita sendiri dan kemudian mengharapkan Dia memenuhi standar kita. Dewa seperti itu tidak lebih dari sekedar berhala. Alkitab memberi kita lebih dari cukup informasi tentang sifat sejati dan identitas Allah dan Yesus Kristus untuk menjamin penyembahan dan ketaatan kita. Apakah pernyataan "perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan" alkitabiah? Perlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan, yang dikenal sebagai peraturan emas, adalah prinsip yang alkitabiah. Lukas 6 ayat 31 merekam ajaran Yesus, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Pernyataan ini berada dalam konteks ajaran Yesus tentang cara mengasihi para musuh kita. Yesus menggunakan teori konvensional quid pro quo yang memperlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan dan membaliknya. Dengan dibalik, maka kita tidak membalas orang lain sepantasnya atau memperlakukan mereka sesuai kelakuan mereka, melainkan kita memperlakukan mereka sama seperti yang kita harapkan dari mereka. Di dalam Matius 7 ayat 12 Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan demikian, peraturan emas itu di sepanjang masa menjadi bagian pokok dari pesan Alkitab. Di bagian lain di kitab Matius, ketika ditanya tentang perintah teragung, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada malam Yesus ditangkap, Ia berkata pada para murid-Nya, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih Yesus bagi kita begitu sempurna, tidak berubah, dan berkorban diri. Kapasitas kita dalam mengasihi orang lain sesuai perintah Yesus diperbesar melalui pengalaman kita menerima kasih-Nya dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Salah satu cara mudah untuk mengasihi orang lain adalah membayangkan bahwa kita adalah mereka. Ketika kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan cara kita ingin diperlakukan dalam situasi tersebut, kita dapat membangun rasa empati terhadap mereka yang situasinya memang demikian. Maukah kita dikasihi dan dihormati? Maka kita harus mengasihi dan menghormati orang lain. Utamakanlah kasih dalam hidupmu. Hari ini kita akan membahas tema, "Utamakanlah kasih dalam hidupmu." Mengapa tema ini sangat penting? Karena kasih adalah perilaku yang penting dan utama dalam kehidupan kita. Kasih itu harus kita berikan secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama manusia. Kasih adalah hal yang luar biasa, dahsyat, besar,
dan berharga, tetapi kenyataannya sekarang banyak orang meremehkan kasih. Firman Tuhan menegaskan bahwa tanpa kasih semua itu sia-sia. Mungkin ada orang yang merasa sudah melakukan seluruh firman Tuhan tetapi mengabaikan kasih. Sesungguhnya orang tersebut dianggap belum melakukan firman Tuhan. Tanpa kasih semua sia-sia. Karena itu mengasihi Tuhan lebih penting daripada menyembah Tuhan, lebih penting daripada melayani pekerjaan Tuhan, dan lebih penting daripada sekedar percaya kepada Tuhan. Kasih adalah yang terbesar. Semuanya akan lenyap, tetapi kasih tetap ada sampai di surga. Tetapi kenyataannya sekarang orang yang melayani pekerjaan Tuhan banyak, tetapi yang melayani dan juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sedikit saja jumlahnya. Buktinya, banyak orang mengaku mengasihi Tuhan tetapi tingkah laku dan pikirannya tidak mencerminkan bahwa mengasihi Tuhan. Pada teks ini kita akan belajar tentang hukum yang terutama dalam hidup kita. Apa itu hukum yang utama dan terutama? Hukum yang terutama itu ada dua, yakni: pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita perhatikan kata segenap dalam teks ini. Dalam bahasa Ibrani, kata ini berasal dari kata holos, yang artinya lengkap, keseluruhan, sempurna, menyeluruh. Dari sini, kita bisa belajar prinsip-prinsip mengasihi Tuhan Allah yang merupakan hukum terutama itu, yaitu: 1. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan keseluruhan hati, keseluruhan jiwa, keseluruhan akal budi, dan keseluruhan kekuatan kita. Jika hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita masih terbagi-bagi untuk mengasihi dunia ini, mengasihi kedagingan, mengasihi harta, dan semua hal selain Tuhan Allah, maka sesungguhnya kita belum melakukan hukum yang terutama ini. 2. Kasih kepada Tuhan itu harus berkualitas dan harus sempurna dalam hati, dalam jiwa, dalam akal budi, dan dalam kekuatan. 3. Mengasihi Tuhan sepanjang hidup. Tidak bisa kita mengasihi Tuhan di gereja, tetapi tidak mengasihinya di pekerjaan kita. Adalah munafik jika kita mengasihi Tuhan di hari Minggu, tetapi di hari lainnya kehidupan kita tidak menunjukkan kasih kepada Dia. Mengasihi Tuhan harus kita tunjukkan sampai kepada hal-hal kecil dalam hidup kita. Lalu, bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan? Ada beberapa cara untuk mengasihi Tuhan, yaitu: A. Dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya mengasihi dengan keseluruhan hati kita, 100%. Orang yang memberikan 99% hatinya untuk Tuhan dan 1% sisanya untuk yang lain artinya belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Iblis tidak butuh 50% hati kita, cukup 1% saja untuk membuat kita mendua hati. Karena itu mari kita mengasihi Tuhan dengan 100%. Jangan beri kesempatan atau tempat berpijak sedikit pun kepada iblis untuk membuat kita berpaling dari Tuhan. Sedikit tempat di hati kita untuk yang lain sangat mungkin dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Hawa tidak perlu makan buah sampai habis. Cukup satu gigit dan iblis berhasil membuatnya jatuh dalam dosa. Daud jatuh dalam dosa dengan Batsyeba hanya karena 1% di dalam hatinya melalaikan apa yang seharusnya dilakukan setiap tahun, pergi berperang.
Yesus pernah ditawarkan kemegahan dunia jika Yesus mau menyembah iblis sekali saja. Jika saat itu Yesus tergoda, maka karya keselamatan akan gagal. Inilah cara kerja iblis untuk membuat kita berpaling dari Tuhan, mendua hati dan akhirnya jatuh dalam dosa, yaitu dengan tawaran satu kali saja, 1% saja. Kita perlu waspada sebab sungguh menyedihkan bila banyak anak Tuhan dari generasi ke generasi telah dikalahkan iblis dengan metode ini. Tantangan lain yang pada umumnya menghalangi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah harta atau uang. Memang harta atau uang itu selalu mengambil tempat di hati kita entah banyak atau sedikit, karena itulah Yesus memberi peringatan akan hal ini. Cinta harta atau uang bukan soal kaya dan miskin tetapi soal ikatan. Orang yang terikat dengan harta atau uang akan bekerja keras dan menghalalkan segala cara untuk mendapat kekayaan. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Inilah senjata yang berbahaya yang bisa menjatuhkan anak Tuhan, maka sebaiknya kita mengikuti perintah Tuhan. Lepaskan ikatan cinta uang, dan kumpulkan harta di surga. Kumpulkan hal-hal yang akan mendatangkan kekekalan. B. Dengan segenap jiwa. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa artinya dengan sungguh-sungguh, tulus, tidak ada kepura-puraan dan dengan seluruh keberadaan kita. Banyak orang terbiasa mengasihi sesama tetapi tidak dengan ketulusan. Akibatnya juga tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Tuhan merindukan kita mengasihi, melayani dan bersekutu dengan segenap jiwa kita. Mari kita mengasihi Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dan semua kegiatan untuk Tuhan dengan segenap jiwa atau hati yang tulus. Bukan hanya tulus dan penuh semangat pada waktu-waktu tertentu atau acara khusus saja, tetapi setiap kesempatan melayani, kita mau kerjakan dengan tulus. Kerjakan tugas kita dengan antusias dan ketulusan, bukan karena orang yang kita hormati melihat pekerjaan kita, tetapi karena kita mau mengerjakannya untuk Tuhan. C. Dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi artinya dengan pengetahuan, pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Kasih dengan dasar perasaan adalah kasih yang rapuh, tetapi kasih dengan dasar pengenalan adalah kasih yang kuat. Banyak orang mengasihi Tuhan dengan perasaan, merasa Tuhan baik karena memberkati, tetapi kemudian undur saat merasa Tuhan tidak mengasihi. Waspadalah dengan motivasi kita mengasihi Yesus. Sebab banyak orang akan meninggalkan Yesus jika kasihnya hanya berdasarkan perasaan. Orang tua dan anak yang diikat oleh kasih sayang berdasarkan pengenalan akan tetap saling mengasihi, meskipun mungkin menghadapi banyak masalah. Biarlah ini menjadi cara kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan kasih berdasarkan pengenalan akan Tuhan, bukan karena berkat dan perasaan. D. Dengan segenap kekuatan, artinya, kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan atau kesehatan tubuh jasmani kita. Tuhan memberi kita kesehatan dan kekuatan. Karena itu kita mau menjaga kesehatan dengan memiliki pola hidup yang sehat, makan yang sehat, olahraga dan cukup tidur, supaya kita dapat mengasihi Dia dengan maksimal. Pada saat Tuhan datang, Ia ingin mendapati kita terpelihara roh, jiwa, tubuh dengan baik. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan? Kedua,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia adalah perwujudan nyata dari mengasihi Tuhan Allah. Hal inilah yang digambarkan dalam simbol salib Kristus. Palang vertikal menunjukkan hubungan kasih kepada Tuhan Allah. Palang horizontal menggambarkan hubungan kasih sesama manusia. Bagaimanakah cara mengasihi sesama manusia? 1. Kita harus mengasihi tanpa membedakan status sosial, tidak membedakan ras, kebangsaan, asal-usul, maupun agama yang dianut oleh seseorang. 2. Kita harus memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri. Artinya, kita harus mempunyai rasa empati dan simpati kepada orang lain. Kalau kita tidak senang disakiti, maka tentu orang lain juga tidak kita sakiti. Kalau kita senang diorangkan, maka kita pun harus mengorangkan orang lain. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 3. Kita harus mengasihi dengan rasa sayang, atau rasa cinta. Kasih sendiri mencakup beberapa nilai antara lain, panjang sabar, tidak iri, tidak mementingkan kepentingan sendiri, hormat, mengampuni, tidak dendam. Intinya, kalau mengasihi berarti berpikir dan bertindak positif. Kita tidak merancangkan hal-hal yang negatif pada orang lain. Begitu juga kita tidak bertindak merugikan orang lain. Aplikasi dari hal mengasihi sesama, dimulai dari keluarga sendiri. Suami mengasihi istri dan sebaliknya. Orang tua mengasihi anak-anaknya dan sebaliknya. Kakak mengasihi adiknya dan sebaliknya. Dari keluarga mengalir mengasihi tetangga, lingkungan, teman sekerja dan seterusnya sampai masyarakat luas, bahkan yang tidak kita kenal sekalipun. Seperti contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 44 tentang seorang Yahudi yang dirampok tergeletak di pinggir jalan. Imam lewat tidak menolong, orang Levi lewat juga menghindar. Akhirnya yang menolong malah orang Samaria, yang notabene dipandang rendah oleh orang Yahudi. Lalu di mana hubungan mengasihi sesama dengan mengasihi Tuhan Allah? Pertama, manusia diciptakan sebagai citra Allah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Allah, tentulah kita harus mengasihi citranya. Lagi pula, kalau kita mengaku sebagai citra Allah, tentu kita mengasihi apa saja yang dikasihi olehnya. Tuhan Allah mengasihi manusia seperti terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Kedua, mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama manusia. Yesus yang adalah Allah berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah, tercermin dalam tindakan kita sehari-hari dalam relasi kepada sesama manusia. Orang yang kelihatannya mengasihi Tuhan Allah dengan rajin beribadah, tekun berdoa, tapi dalam hidup sehari-hari tidak mengasihi sesama, adalah munafik, dan hal seperti itu tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu, setiap orang yang menyebut pengikut Yesus, hendaknyalah melakukan kedua hukum kasih itu secara bersamaan dan berimbang. Karena itulah hukum utama dan terutama yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk pedoman hidup bagi pengikutnya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang.
Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.